Selamat pagi, Sukan. Selamat pagi. Iya, siap nih Pak. Nah, wawancara. Sudah, saya siap. Sudah siap ya Pak ya? Ini sedikit lagi kita sudah webinar ya Pak. Ya, Kurang lebih 1 menit lagi kita sudah webinar. ya. Di kantor kelurahan Turambar karena ada ilustrasi tanpa rubella mulai jam 9 pagi. Sekali lagi disampaikan kepada warga masyarakat kelurahan Turambar yang mempunyai anak usia 9 bulan sampai 12 tahun agar supaya dibawa di kantor kelurahan Turambar untuk diimunisasi tanpa rubella mulai pukul 9 pagi. Dan bagi ibu dan bapak-bapak yang mempunyai anak 9 sampai 12 tahun yang akan diberangkat, yang akan diimunisasi, anak harus sehat dan membawa kartu keluarga. Di kantor kelurahan Turambar pada hari ini 20 Juli 2022 ada imunisasi tanpa rubella bagi anak-anak yang usia 9 bulan sampai 12 tahun dalam keadaan sehat dan membawa kartu keluarga. Terima kasih Anda kembali mendengarkan Smart Morning. Melihat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam aktualisasi kehidupannya mengacu pada nilai-nilai kita. Dinamika global saat ini sedikit banyak berpengaruh terhadap pemahaman orang akan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu eksistensi sebagai pelaku budaya spiritual di bumi Nusantara yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, selama ini banyak interpretasi tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kalangan masyarakat umum, sehingga juga banyak terjadi kekaburan makna di dalam memahami eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan fatalnya berakibat pada perlakuan masyarakat terhadap para penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Dialog Smart Morning menjaga lalang rondang tradisi lisan leluhur bersama dengan Iswan Sual menganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sampai di jelang pukul 8. Baik, pagi hari ini Smart Listeners, di live Instagram Smart FM kami sudah terhubung dengan Pak Iswan Sual, penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi Pak Iswan. Selamat pagi. Iya, baik. Iya. Bisa terdengar jelas ya Pak ya suara saya ya? Bisa. Bisa ya, baik. Salam kenal Pak dari Radio Smart FM. Pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan menjaga lalang rondor Malesuk, tradisi warisan leluhur ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh ini Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan penghayat kepercayaan itu sendiri apa sih Pak Iswan? Jadi penghayat kepercayaan itu sebetulnya orangnya. Tapi yang disebut dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sebetulnya adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sumber ajarannya itu dari kearifan lokal Indonesia. Jadi penghayat itu orangnya. Oke. Penghayat itu orangnya gitu ya. Baik. Ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara begitu ini ada aliran penghayat kepercayaan apa saja, Pak? Iya, kalau kami sebetulnya agak
kurang pas ketika disebut sebagai aliran kepercayaan, karena nomenklatur yang digunakan atau diakui oleh negara adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memang pada periode-periode sebelumnya memang istilah ini digunakan, tetapi itu kadangkala merugikan kami karena istilah ini kan berkonotasi bahwa kami ini bagian dari agama lain, jadi aliran dari agama-agama lain. Kalau di Sulawesi Utara sebetulnya dia terbagi beberapa kelompok. Nah, kalau pertama yang ada di Talaut. Di Talaut itu kelompok penghayat kepercayaannya disebut adat Musi. Kemudian kalau di Sangihe ada satu juga yang namanya Masade. Nah, kalau di Minahasa lebih dari satu. Kalau yang tercatat di pusat di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Minahasa itu ada 2. Yang pertama Ramai. Itu sekretariatnya ada di Tanah Wangko ya. Kemudian yang kedua adalah Lalang Rondor Malesung. Ramai ini sudah ada dari tahun 1950-an. Sedangkan Laroma baru ada 2016. Itu pun tercatat di direktorat baru tahun 2021. Tetapi ada juga kelompok-kelompok lain yang hanya terdaftar di Sulut. Jadi mereka belum sampai, pengurusan berkasnya belum sampai ke pusat. Saya boleh sebut misalnya ada Manguni Saketer, Mek, itu ada di Manado. Kemudian ada juga Warane Waha, itu ada juga nih di Manado. Dan kelompok-kelompok lain yang berafiliasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Jadi ada di kami sebetulnya ada satu organisasi atau wadah nasional yang menjadi payung untuk semua organisasi-organisasi penghayat kepercayaan. Yang saya sebut tadi yaitu Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Itu mewadahi ada 170, saya cek dulu, ada 174 organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tercatat di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sampai saat ini ya 174, karena bisa bertambah bisa berkurang ya. Oke. Baik ya. Nah, berbicara terkait dengan kepercayaan Lalang Rondor Malesung ini sendiri sebenarnya apa, Pak? Lalang Rondor Malesung atau disingkat Laroma, dia adalah organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sumber ajarannya adalah kearifan lokal Minahasa. Karena kata Malesung itu kan identik dengan Minahasa. Malesung itu sendiri nama lain yang digunakan untuk menunjuk pada orangnya, tanahnya, sistem kepercayaannya orang Minahasa tempo dulu. Begitu. Oke, baik. Ya, nilai-nilai kearifan lokal yang diusung oleh Laroma sendiri ini, Pak, apa yang kemudian diangkat? Sebetulnya banyak sekali ya yang boleh saya sebutkan yang terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi ketika ini dihubungkan dengan budaya Minahasa, sebetulnya kita berbicara banyak hal sebetulnya. Jadi misalnya ada nilai-nilai kearifan lokal yang kita bisa dapat dari misalnya artefak-artefak peninggalan leluhur, misalnya Waruga, Batu Tumotoa, Batu Tumani, atau segala macam yang ada hubungannya dengan peristiwa historis atau yang ada hubungannya dengan mitologi orang Minahasa, boleh dikatakan begitu. Nah, dari situ kita bisa tahu dari mana kita berasal dan sebetulnya mereka ngapain aja pada waktu itu kan. Jadi ketika mereka menciptakan Waruga itu sebetulnya menunjukkan tingkat kesadaran seninya tinggi, karena di Waruga itu kan banyak sekali ornamen-ornamen yang juga menggambarkan siapa yang ada di dalam Waruga itu. Kemudian yang ditinggalkan oleh leluhur selain artefak banyak juga misalnya berupa syair, tari-tarian, ritus,
dari semua itu kita bisa belajar tentang cara berpikir orang-orang Minahasa pada zaman dulu. Ternyata dari misalnya contoh yang mereka tinggalkan adalah yang kita kenal hari ini Maengket. Maengket sebetulnya bukan sekedar tarian untuk dipertunjukkan untuk menyambut tamu, tetapi sebetulnya itu adalah gambaran atau ekspresi orang Minahasa tempo dulu ketika mereka berhubungan dengan Tuhan. Jadi misalnya rasa syukur mereka setelah hasil panen itu dalam tarian misalnya Maowe, bagian tarian Maengken Maowe. Rasa syukur ketika mereka mendapatkan rumah besar, rumah baru itu dalam tarian Maramba. Kemudian hal-hal yang lain sebetulnya. Belum lagi yang terkait dengan pesan-pesan yang hari ini masih lestari. Atau doa-doa. Misalnya banyak orang selalu mengucapkan misalnya Pakatuan Pakalawiran. Itu mungkin dianggap sebagai ungkapan biasa. Tetapi sebetulnya itu bagian dari doa-doa para leluhur yang artinya mengharapkan supaya orang atau kepada siapa kita mengucapkan itu dipanjangkan usianya atau dilanjutkan usianya. Jadi dia umur panjang. Atau misalnya ketika kita mendengar misalnya ungkapan Sito Timoto ya, itu kan dipopulerkan oleh Samratulangi. Tapi banyak orang tidak tahu sebetulnya itu ada dalam Nu Intuah atau amanat leluhur pada saat di waktu pindah beteng. Panjang sebetulnya kalau saya kutip, tapi kalimat terakhir dari Nu Intuah berbunyi begini. Aka setuus tumou wo tumouto. Itu kan mirip dengan apa yang sudah populer kan. Artinya agar para keturunan itu bisa hidup dan bisa membantu yang lain hidup. Jadi artinya kita bukan hanya menghidupi diri kita sendiri, tapi juga membantu yang lain supaya bisa hidup. Itu contoh ya, tapi kalau dibahas itu tidak akan selesai dalam 1 jam. Satu jam, baik. Iya, ada begitu banyak kearifan lokal kemudian yang patut dilestarikan dan sampai saat ini itu masih lestari begitu Pak ya? Iya. Ya, jadi yang kalau kami ya, karena kami organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kami tidak menganggap itu cuma sekedar budaya. Ada kan menganggap budaya itu lebih rendah ya dibandingkan dengan misalnya agama atau yang lain sebagainya. Dalam pemahaman kami antara tradisi dan kepercayaan itu tidak ada pemisah. Jadi contoh misalnya ketika bicara soal ini terkait soal yang apa ya takut dilestarikan, misalnya ada terkait dengan ritus atau upacara. Apa yang sebetulnya kita takutkan sebetulnya kan itu gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Banyak sebetulnya tradisi-tradisi yang kita anggap tradisi, boleh dibilang tradisi Kristen ya, sebetulnya itu diadopsi dari tradisi kepercayaan lama orang Minahasa. Misalnya saya sebut, walaupun orang menganggap itu mungkin pengaruh dari Barat, misalnya pengucapan syukur, itu sebetulnya tradisi syukur setelah panen ya, tapi bukan panen cengki, itu sebetulnya panen padi. Makanya tradisi itu sebetulnya disebut dengan tradisi rumages, atau tradisi memberikan persembahan yang besar kepada yang kuasa karena telah diberikan berkat yang besar lewat padi. Ada misalnya hal-hal yang sebetulnya yang kita kenal hari ini merupakan bagian dari agama, sebetulnya bukan. Itu bagian atau diadopsi dari tradisi atau kebiasaan leluhur. Ya. Oke, baik. Nah, bagaimana kemudian penghayat kepercayaan ini menjalankan budaya spiritual ini secara berdampingan dengan golongan lain gitu Pak? Ya, memang kalau ini kan, ya makanya saya sebutkan tadi, ini kan budaya, tradisi. Di kelompok kami, di kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Lalang Rondor Malesung, sebetulnya kami tidak memiliki sistem perekrutan anggota. Karena orang-orang yang ada dalam La Roma ini sebetulnya boleh dibilang 99% adalah orang-orang yang sudah melakukan tradisi ini sejak lama. Nah, La Roma ini sebetulnya berdiri untuk mengadvokasi atau melindungi kelompok-kelompok ini. Nah, kelompok ini kan sudah melaksanakan tradisi yang tidak pernah putus dari zaman leluhur,
Tetapi mereka merasa di stigma, kemudian mereka merasa ya dianggap sesat ya, kemudian mereka menjauhkan diri dari pemukiman, dari kampung. Nah, itulah sebabnya La Roma sebenarnya berdiri untuk membantu mereka supaya mereka tahu hak-hak sipilnya, hak-hak untuk menjalankan tradisi. Nah, tetapi seperti yang saya sudah katakan tadi, di dalam La Roma tidak ada sistem perekrutan, sehingga tidak ada juga syarat yang mau jadi anggota siapa. Ya, yang menurut kami siapa yang sudah menjalankan itu sejak lama, kemudian masih juga menjalankan itu di waktu yang sekarang, mereka adalah penghayat kepercayaan. Tetapi tidak ada kewajiban, tidak ada syarat supaya kalau masuk dalam kelompok kami harus ganti KTP misalnya, atau rubah data agamanya. Karena leluhur kami tidak membeda-bedakan sebetulnya agama orang. Karena leluhur kami menjalankan sistem yang tidak seperti itu. Sehingga ya memang di satu sisi ini bersifat hubungan dengan Tuhan, di sisi lain ini adalah sebetulnya tradisi budaya. Sehingga bagi yang datang dalam ritual misalnya, berarti dia menganggap itu tidak masalah. Kan tidak diundang, mereka datang dalam ritual kan tidak diundang. Jadi mereka menganggap dia misalnya dia sebagai Kristen atau dia sebagai Islam. Ketika dia mengikuti ritual ini, dia tidak menganggap itu dia misalnya berganti Tuhan. Dia hanya merasa bahwa itu ekspresi yang berbeda. Sehingga bagi orang yang terlibat dalam ritus ini tidak masalah. Ya. Tetapi memang ya seperti yang saya gambarkan tadi kan di organisasi kami, kalau boleh saya bilang, ada seorang Islam, Muslim, ada Kristen, kemudian ada sebagian yang ya berKTP penghayat kepercayaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami walaupun berbeda keyakinan tapi bisa satu dalam tradisi itu. Karena ada yang datang kan cuma karena tradisi. Karena leluhur kami satu walaupun berbeda keyakinan, kami meyakini kami terhubung oleh leluhur, oleh darah. Nah, ada juga yang datang dalam ritus ya kebutuhannya bukan kebutuhan spiritual. Jadi kebutuhannya adalah karena dia tahu bahwa pengobatan tradisional itu lebih kena pada dirinya. Jadi dia datang karena kebutuhan pengobatan. Karena dalam ritual setiap bulan purnama ada bagian di mana orang yang hadir yang ingin diobati itu bisa. Nah, dan itu lintas iman lah kalau pengobatan. Jadi leluhur kami tidak membeda-bedakan ya kamu misalnya kamu beragama A, berarti kamu tidak boleh diobati. Kamu beragama tidak seperti itu leluhur kami. Leluhur kami ya merawat siapa saja yang datang. Yang pasti kalau dia datang tanpa diundang, berarti dia meyakini hal tersebut. Kemudian dia berarti menghayati ajaran-ajaran leluhur. Makanya saya bilang kami tidak merekrut orang, kami hanya memberikan wadah kepada orang yang masih menjalankan tradisi itu supaya mereka misalnya tidak mendapat perlakuan diskriminatif, kemudian mereka juga sadar akan hak-hak sipilnya. Jadi organisasi ini lebih pada sebetulnya membekali orang-orang ini, orang-orang seperti kami supaya sadar hukum, tahu akan hak-haknya, tahu akan kewajibannya juga sebagai warga negara. Seperti itu, Bu. Baik. Ya. Kita masih punya satu sesi lagi untuk dialog pagi hari ini, smart listeners. Pagi hari ini kami bersama dengan Pak Iswan Sual, penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Kami membahas menjaga Lalang Rondor Malesung, tradisi warisan leluhur. Kita jeda kurang lebih 3 menit ya Pak ya? Iya, saya minum kopi dulu. Oh siap Pak. Menarik juga ya Pak ya, karena ternyata ada cukup banyak begitu ya di Sulawesi Utara begitu. Saya sendiri baru tahu begitu kalau ada 4 berarti ya Pak ya. Kalau Sangguang 1, Talaut itu yang terdaftar gitu ya Pak ya. Iya.
banyak, Pak. Iya, yang terdaftar itu 4. Yang terdaftar di nasional. Yang di Sulut ada lebih dari itu. Mungkin kalau dihitung semua 7. Tapi memang ada yang ya ada yang banyak, ada yang sedikit. Justru yang sekarang ini kalau di daftar yang paling banyak itu Sangihe. Ada juga makanya bilang ada yang ber-KTP, ada yang tidak. Yang ber-KTP itu sudah hampir 2.000 orang ber-KTP pengayat kepercayaan. Yang lain tidak mau ganti KTP atau dia tidak merasa harus ganti KTP karena itu kan hubungan dengan Tuhan kan masalah pribadi. Masalah pribadi, betul. Iya. Menarik, Pak. Iya. Kurang lebih 1 menit lagi kita sudah mau on air ya, Pak ya. Siap. Oh, bentar ya Pak. Ini kayaknya ada 2 pertanyaan nih Pak yang di Instagram. Kita coba jawab dulu kayak Pak ya. Oke, boleh. Oke, kita sudah mau on air lagi ya Pak. Oke. Smart listeners, Anda kembali mendengarkan Dialog Smart Morning Post. Pagi hari ini kami mengambil tema Menjaga Lalang Rondor Malesung Tradisi Warisan Leluhur. Pagi hari ini kami bersama dengan Pak Iswan Sual, penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di jelang pukul 8 nanti Anda masih bisa bergabung bersama kami via Instagram, karena pagi hari ini kami juga live di Instagram Smart FM Manado ya. Nah, kita lanjut lagi Pak Iswan, tapi kita coba jawab. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Yurina Emily. Kenapa La Roma baru terdaftar 2018? Kemudian apakah hak sipil sudah terpenuhi? Kemudian ada dari Sinutyo. Gimana Bapak menghadapi ancaman degradasi terhadap agama kepercayaan yang Bapak anut, serta bagaimana menghadapi aksi bully atau diskriminasi di dalam lingkungan? Pertanyaan yang pertama dulu mungkin, Pak. Ya, sebetulnya kalau yang saya sampaikan tadi, organisasi ini berdiri tahun 2016, tapi nanti mendapatkan tanda inventarisasi itu tahun 2021 justru. Jadi syarat-syarat lain sudah kami penuhi sejak tahun 2016, tapi prosesnya panjang, Bu, karena ada banyak yang harus kami isi, daftar, formulir, termasuk kami harus menjelaskan tentang seluk-beluk ajaran dan sejarahnya. Jadi panjang. Jadi 2016 baru dapat tahun 2021. Kemudian yang hubungannya dengan apakah mendapat bulian, kemudian degradasi ya. Jadi memang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lebih khusus yang terkait dengan Malesung atau boleh dibilang kepercayaan Tua Minahasa ini sudah mengalami degradasi itu sejak ya kontak dengan orang luar ya, jadi orang Eropa. Jadi boleh dibilang ketika ada upaya kristenisasi dari Barat, otomatis dia mengalami degradasi. Itu puncaknya pada akhir abad ke-19 kalau saya tidak salah. Jadi 1870-an, 1890-an itu kan Minahasa sudah dinyatakan bahwa fully telah terkristenkan begitu. Jadi semua kampung sudah terkristenkan. Itu yang saya tahu dari laporan-laporan misionaris. Tapi sebetulnya kan kenyataannya tidak seperti itu ya. Di secara administrasi iya, tapi dalam praktik-praktik orang Minahasa tetap melakukan itu, baik terang-terangan maupun diam-diam. Tapi jujur memang telah mengalami degradasi karena perpindahan penduduk menganut agama Kristen itu secara besar-besaran. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi banyak orang Minahasa yang lebih nyaman mungkin dengan agama yang baru itu tidak bisa dipungkiri. Tapi sekali lagi banyak sekali orang
yang secara terang-terangan atau secara diam-diam masih melakukan praktik-praktik itu sampai hari ini. Bukan hanya di La Roma, tetapi juga di kelompok-kelompok lain atau komunitas-komunitas yang istilahnya tidak terorganisir secara layaknya organisasi ya. Nah, jadi kalau bilang bagaimana bagaimana menghadapi grade degradisasi ya sudah terlanjur mengalami penurunan. Makanya saya bilang karena organisasi ini juga tidak ada sistem perekrutan, makanya anggotanya boleh saya bilang tidak akan bertambah karena kami tidak merekrut orang. Mungkin akan terjadi pertambahan misalnya itu hasil dari pernikahan ya, misalnya anak dari keluarga yang penghayat, otomatis ya biasa kan begitu, otomatis dia akan menjadi penghayat juga anak-anak. Tapi yang lebih banyak itu sebetulnya seperti yang kalau kami di La Roma, orang yang meninggal di anggota La Roma itu yang meninggal itu kurang, yang tahun ini 3 orang, sedangkan yang lahir 1 misalnya. Jadi lebih banyak yang hilang daripada yang bertambah begitu. Makanya ketika ada orang merasa terancam dengan keberadaan La Roma, sebetulnya itu berlebihan. Karena organisasi ini kan bukan organisasi misi ya, memperbanyak anggota. Hanya untuk melindungi sebetulnya yang sudah melakukan itu sejak dari zaman lama. Ya begitu. Ya. Mungkin belum terjawab ya semuanya. Atau sudah ya? Ini ada satu lagi, Pak. Bagaimana menjaga supaya tidak hilang dari sejarah? Itulah ya, salah satu upaya untuk supaya kami bertahan walaupun dengan kuantitas yang sedikit adalah kami mengorganisir diri. Kemudian setelah terorganisir kan kami diberikan syarat oleh pemerintah untuk menuliskan ajarannya, walaupun tradisi kami adalah tradisi lisan. Di satu sisi bagus, di satu sisi tidak baik. Tapi saya sendiri menganggap kalau itu diharuskan untuk menuliskan ajaran, baiklah. Karena kebutuhan kan hari ini. Jadi dari ajarannya dia sudah mendapat dukungan dari pemerintah akan dicatat. Makanya tanggal 12, 13, 14 pada bulan Juni lalu, tim dari kementerian turun 10 orang melakukan wawancara mendalam. Tugas mereka adalah mencatat, mewawancarai, kemudian menyusun buku ajaran. Itu mungkin buku ajarannya walaupun sekecil ini, buku saku paling tidak ada ya, terdokumentasi. Itu salah satu upaya dari pemerintah. Kemudian pemerintah juga mendukung misalnya dalam ritus-ritus tertentu yang bisa diliput. Contoh waktu lalu bulan Mei tahun ini tanggal 30 Mei, pemerintah itu istilahnya memberikan fasilitas ketika ritusnya direkam, divideokan. Itu bagian dari upaya. Jadi sebetulnya ketika kami membuka diri untuk diorganisir dalam wadah La Roma, kemudian bergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, MLKI, dan otomatis tergabung di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kami sebetulnya sudah setuju untuk dilestarikan atau ikut dalam pemajuan kebudayaan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Begitu, mungkin terlalu panjang. Baik, ya, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari smart listeners yang bergabung via Instagram pagi hari ini. Tadi ada Yurina Emily dan ada Sinutge yang bergabung pagi hari ini ya. Kita sudah di bagian akhir ini Pak Iswan ya. Apa yang kemudian menjadi harapan dari para penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa ini dalam menjalankan hubungan ini ya, karena menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa sendiri kan ini masing-masing personal sekali begitu ya Pak ya, supaya kemudian bisa tetap menjalankan kepercayaannya karena undang-undang juga menjamin itu begitu. Ya. Jadi harapan saya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di La Roma, bahkan juga sebenarnya menjadi harapan dari semua penghayat yang ada di Indonesia adalah pemerintah lebih intens lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan kami, baru legalitas kami, supaya kami itu tidak disalahpahami di masyarakat. Karena banyak salah paham yang diarahkan kepada kami itu bukan karena mereka memang benci atau iri atau anti kepada kami, tetapi karena sosialisasi yang dilakukan itu sebetulnya kurang.
Sebetulnya Hmm. kami punya tugas untuk sosialisasi, tapi beda kan kalau yang sosialisasi itu pemerintah atau kami kan beda. Nah yang lebih dipercaya pasti pemerintah lah jika melakukan sosialisasi. Semua pihak yang terkait dengan kami harus memberikan sosialisasi yang sangat intensif. Jadi Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kesbangpol dan lain sebagainya itu harus menjadi bagian dari sosialisasi itu. Kami juga berharap supaya ada program-program yang sifatnya lintas iman. Artinya supaya kami juga tidak dianggap sebagai kelompok eksklusif. Kami sebetulnya membuka diri untuk tergabung dengan komunitas-komunitas lintas iman. Saya sendiri sebetulnya bagian dari Forum Lintas Iman Indonesia. Di situ ada kelompok seperti Yahudi, Bahai, Sikh, dan agama-agama lain yang mungkin jarang kita dengar tapi ada Indonesia. Kemudian ada Kristen Ortodoks, Kristen Anglikan, NU, Protestan dan lain sebagainya. Jadi itu bagian dari kami. Tetapi ada ruang-ruang lain yang sampai saat ini kami belum diizinkan masuk begitu. Jadi ketika kami diberikan izin masuk dalam ruang-ruang itu, banyak masyarakat yang akan tahu, minimal tahu ya tentang keberadaan kami. Karena tujuan sosialisasi kan bukan untuk menarik anggota, tapi minimal tahu dan mereka tidak membuli, kemudian memperlakukan kami sebagai masyarakat yang ya seolah-olah kami ini dari luar ya, kami ini bukan tamu, kami ini dari sini gitu. Jadi sosialisasi yang menurut saya yang paling penting sehingga kami tidak mengalami itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas iman, tidak harus selalu bicara tentang iman, tapi bisa misalnya berbicara tentang lingkungan, budaya dan lain sebagainya. Tapi kami dilibatkan begitu. Ya, mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih pagi hari ini waktunya Pak Iswan Sual, penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, sudah berbagi bersama Smart Listeners, sudah memberikan insight baru untuk Smart Listeners yang mungkin saja ini belum tahu terkait dengan adanya penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di Sulawesi Utara begitu ya, bahwa kemudian kearifan lokal di daerah kita ini sangat kaya untuk dilestarikan dan para penghayat kepercayaan melestarikan itu. Terima kasih sekali lagi Pak Iswan. Sehat-sehat, kita ketemu di lain waktu dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Siriwangko Tabia Rahayu. Oh, apa itu artinya Pak? Salam dari daerah Siriwangko, penghormatan yang besar. Rahayu itu kayak shalom dan sebagainya. Itu salamnya penghayat kepercayaan nasional. Rahayu. Oh, oke. Baiklah. Terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Pemprov Sulut ajukan permohonan ke BPH Migas untuk tambah kuota solar. Terminal tipe A Malalaya laksanakan pemeriksaan dan layanan vaksinasi untuk penumpang. Universitas Samratulangi Manado minta calon mahasiswa lulus program T2 isi formulir UKT dengan jujur. Kami akhiri Smart Morning Post Rabu 20 Juli 2022. Setelah ini Anda dapat mengikuti program Smart Financial Wisdom dari Smart FM Jakarta pada KG Radio Network. Bersama News Producer Gerard Mampok, saya Kesi Renata. Selamat pagi, salam sehat dan sukses untuk Anda.